Hey semua, welcome to my channel. This is with Miss You. Hai semua, kembali lagi with Miss Yun. Kita bakalan lagi ngebahas bareng anything, segala hal yang edukatif, inspiratif, dan berfaedah. Jeng 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 jeng. Nah teman-teman semua, senang banget aku kali ini bakalan kasih tahu kalian gimana biar kita bisa bound relationship, akrab sama bule, temenan sama bule tanpa di-ignore. Hai. Oke teman-teman, yang pertama harus kalian tahu itu ya, ini sharing pengalaman dari aku ya, wajib hukumnya sebagai seorang manusia kita harus tuh yang namanya memanusiakan manusia ya. Kita harus punya kepribadian yang top chair biar kita bisa deket, biar bisa kita bound yang good relationship dengan turis ya. Artinya kalau kita itu pengen bisa temenan sama mereka, yang paling utama kalian harus punya sifat dan sikap yang baik, yaitu nice dan friendly to everyone. Maksudnya gini ya teman-teman, sepengalaman aku, kalau kita mau bond relationship dengan siapapun, kalian itu harus ramah dan baik hati ya. Maksudnya kayak gini, kalian ramah itu kalian bisa menyapa dengan mereka itu secara tulus ikhlas tanpa motif-motif yang lainnya. Nah misalnya kalau kalian ketemu sama turis, kalian greet them dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat tulus ikhlas dari lubuk hati kalian tanpa ada motivasi-motivasi yang lain dulu. Kalian juga harus bisa memperlakukan turis yang ingin kalian ajak akrab itu dengan baik ya. Kalian tahu apa kesukaannya, hal-hal yang harus kalian bicarakan itu yang kayak gimana, bagaimana cara memperlakukan mereka, bagaimana ekspresi kalian ketika diajak ngomong, itu semuanya itu main ya teman-teman ya. Itu akan menimbulkan first impression ke kalian dari turis itu sendiri. Jadi jangan coba-coba kalian itu di awal-awal itu kalian udah pasang target apa tujuan kalian itu making relationship sama turis ya. No way, tidak boleh kayak gitu. Karena apa? Banyak sekali Miss Yun temuin, ada banyak orang, bahkan muridku sendiri yang aku ajak praktek langsung ya ke lapangan ke speaking with tourists. Mereka tuh pengen cari jodoh utamanya ya, pengen cari jodoh, kemudian pengen tenar, pengen cari popularitas, kemudian di up di social media, dan orang-orang tahu kalau dia itu punya teman bule jadi bisa pamer gitu ya. Aduh, itu jangan dulu. Kalian harus melakukannya secara tanpa motivasi dulu, yang memang benar-benar ingin membina hubungan ya. Nah di samping itu juga yang paling penting, ini kesalahan yang pada umumnya nggak tahu fatal atau enggak ya, tapi aku nemuin ini sangat-sangat krusial ke kita. Kalau kita mau ngomong sama orang yang baru, mau bina hubungan lebih jauh lagi ke turis atau orang-orang asing ya, turis mancanegara, itu kita harus mulai pembicaraan dengan something in general. Jadi kalian itu usahakan ya, kita utamanya kita semua deh pokoknya ya, kalau mau bound relationship, mau bina hubungan sama turis sebule biar akrab sama mereka tanpa di-ignore itu ya, tanpa dikacangin, kita harus ngomong segala sesuatu hal yang general dulu deh kawan-kawan ya. Kita jangan enter privasi mereka atau secret, malahan hal-hal tabu yang nggak boleh kita omongin dulu di awal. Maksudnya kayak gini, ada beberapa aturan tata etika kita kalau kita mau berbicara dengan orang asing ya, turis itu, yang mana boleh kita tanyain dan yang mana yang nggak boleh kita tanyain ya, do's and don'ts-nya gitulah istilahnya. Misalnya kalian tuh kalau mau ngomong di awal sama bule itu, mau nanya hal-hal kayak talking about how old are you, about religion, about marital status, kemudian about the size of ini itu, atau juga preference ya yang sifatnya spesifik, itu mending jangan dulu ya. Jangan timbulkan kesan yang kayak kesan yang lancang gitu ya, sesi gitu ya ke mereka, karena mereka bakalan naruh first impressionnya di kalian itu dari apa yang kalian tanyakan, dari omongan-omongan kalian dulu. Jadi lebih baik daripada tanya-tanya yang spesifik seperti itu, kita tanya pendapat mereka, general opinion about general things, misalnya about ya makanan khas atau makanan kesukaan atau tourism destination yang mereka sukai atau hobinya, pokoknya yang anything in general yang bisa kita nyambung bareng-bareng gitu ya, nggak ada ketersinggungan, nggak ada kesensitifan dengerin itu kalau kita salah ngomong gitu misalnya. Nah kalian juga itu, selain kalian bisa menjaga privasi mereka,
ini menurut aku ya penting banget kita harus menjadi pribadi yang lucu juga dan berkesan ya. Artinya kayak gini, dulu tuh aku punya teman bule yang sampai sekarang aku tetap diingat karena aku katanya sih, kata dia sih pribadinya itu sedikit genjrengan gitu. Aku tuh orangnya nggak bisa diem kalau diajak ngomong dan sangat-sangat impresif ya, nggak tahu bener apa enggak sih. Maksudnya aku tuh nggak bisa memendam ekspresi ya kawan-kawan ya. Kalau aku sedih aku langsung di depan mata dia sedih. Kalau aku marah aku bisa membara itu di depan temanku itu. Jadi aku nggak bisa nyembunyiin perasaan. Nah begitu pula mungkin ada beberapa sosok turis atau orang-orang yang suka dengan karakter yang demikian ya, yang frontal ya. Tapi ada kalian kita lakuinnya dengan benar-benar jujur ya. Jadi kalian tuh harus menimbulkan kesan apa yang diingat oleh si bule si turis itu about you ya. Jadi kalian harus timbulkan kesan yang harus positif juga. Misalnya kalau kalian punya keahlian menari ya, kayak aku dulu tuh aku diingat karena aku ya pada waktu aku masih SMA aku seorang Balinese dancer. Jadi aku menari ke sana ke sini, ketemu teman bule, jadi tertarik sama aku karena aku bisa nari, diminta diajarin begitu. Jadi ya iya deh temenan sampai sekarang gitu loh. Nah, yang paling penting juga adalah ini trik dari aku ya. Kalau kalian udah mulai ada celah-celah gitu ya, udah mulai tertarik si bulenya sama kalian untuk bina hubungan, nah kalian tuh harus follow up meeting ya, harus dibuat pertemuan selanjutnya biar kalian bisa membina hubungan yang lebih jauh lagi ya enggak? Ya misalnya ajak main ke rumah, ajak makan di tempat yang eksis misalnya di daerah kalian, atau kasih kontak Gmail kalian atau kontak sosmed kalian ya. Kalau udah kalian ketemu lebih dari 2 kali 3 kali, berani deh rasanya kalau kita ngasih kontak kita, invite ke rumah dinner misalnya, kenalin sama keluarga, kenalin sama teman-teman biar merasa itu mereka dihargai, dipentingkan posisinya, eksistensinya gitu loh. Itu bakalan lebih long lasting hubungan kalian. Jadi kalian bisa terus melanjutkan hubungan itu ya, bisa mendapatkan benefit dari hubungan kalian dan membina hubungan yang worldwide dengan siapapun juga. Enak kan kalau kita bisa punya teman gak hanya di satu daerah aja, gak hanya jadi kembang desa di setempat aja. Jadi kamu tuh bisa, kalian semua itu bisa membina hubungan yang luas, tidak terbatas oleh apapun, asalkan kita bisa berkomunikasi dengan baik, maksudnya mission ya, dan berperilaku yang sopan, bersahaja juga, biar kita tidak menimbulkan kesenjangan, ketersinggungan, apalagi menyakiti hati satu sama lain. Oke, pro. Nah, kalau itu tadi yang sudah mission kasih tahu ke kalian mengenai gimana biar bisa kita akrab sama bule, mudah-mudahan kalian paham ya dengan apa yang mission sampaikan tadi, dan tidak ada maksud apa-apa menjelek-jelekan atau maksud untuk mencemooh atau hal-hal yang negatif lainnya. Ini hanya sharing-sharing dari aku saja. Siapa tahu berguna buat kalian semua yang pembelajar bahasa Inggris sepanjang hayat, biar bisa kalian meningkatkan kemampuan lagi, biar kalian tuh bisa bahasa Inggris tuh ada gunanya loh di era kayak gini ya. Selain untuk kerja, selain untuk eksis, kalian juga bisa membina hubungan yang baik dengan siapapun. Oke, sampai ketemu lagi di channel aku selanjutnya, di tayangan aku selanjutnya. Bye-bye.